Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman KA di mata kuliah Design Thinking. Wah, Najwa lagi di kampus ya sama teman-teman, gitu ya. Oke, thank you Iya yang Pak, sudah ini barengan Pak. barengan ya. Oke, ini berarti kuliah yang 9.50 nanti offline gitu. Iya Pak. Oh, iya iya iya, pantas pantas pantas. Oke ya. Oke, nggak apa-apa karena nanti continue ya. Oke, thank you yang sudah bergabung. Ada Najwa, ada Jihan, Heni, Septi, Gina, Nurul, Merisa. Berarti Najwa sama siapa nih? Sendiri atau sama teman-teman gabung semuanya di kelas? Halo, gitu ya. Hopefully kalian semuanya udah di kelas ya. Saya coba turn on kamera juga. Jadi teman-teman, pertemuan kali ini kita hanya satu sesi 2 SKS, hanya maksimal sampai 9.40 ya. Seperti itu, kita ngebahas satu materi yang belum tersampaikan dan ini akan muncul nantinya di UAS. Kalau melihat dari kemarin guidance saya share-nya tengah malam ya karena saya baru selesai pekerjaannya jam setengah 12, jam 12 malam. Dari guidance kan ada satu lagi yang belum saya sampaikan, jadi itu yang kemudian kita akan coba informasikan ya tentang test card. Untuk UASnya sendiri teman-teman jadwalnya hari apa ya dari akademik untuk design thinking? Di Senin tanggal 10 Pak. Tanggal 10, oke. Nah, saya memberikan keleluasaan gitu ya untuk design thinking karena design thinking ini saya sudah ngobrol juga dengan Pak Sae. Bentuknya bukan presentasi tetap muka, tapi presentasi video. Kenapa video? Yang pertama karena mostly anak IKA dan KA sekarang produknya itu berbentuk masih konsep gitu ya. Belum ada produk yang kemudian prototype fisik. Jadi it's okay. Keduanya adalah seperti yang kalian baca, mungkin nanti perkuliahan ini saya harapkan sih bisa menjadi nilai tambah bukan cuma buat kalian secara wawasan, ilmu pengetahuan, tapi juga buat adik-adik nanti, juniornya ataupun kemudian masyarakat umum. Artinya, makanya saya minta UASnya nanti rekamannya diupload di YouTube biar semua orang tahu, gitu ya. Semua orang tahu, oke, kalau misalnya dilihat dari design thinking, untuk membuat sebuah produk itu tahapannya harus seperti apa gitu ya, dari mana awalnya dan lain-lain. Pengen ikut thank you Mas Adi. Oke, gitu ya. Nah, that's why karena kita butuh waktu untuk pengerjaan, especially materi gitu ya, merekam. Saya sih mempersilahkan teman-teman untuk merekamnya seperti apa, mau presentasi PowerPoint, tiba-tiba ada kalian secara bergantian boleh, mau kemudian masing-masing presentasi nanti digabung boleh, itu kreativitas kalian, gitu ya, kreativitas kalian. Tapi tadi it need times, gitu ya, ini butuh waktu. Adapun yang sebenarnya dipresentasikan mostly adalah yang beberapa hal yang sudah kalian buat di kelas. Gitu ya, kemarin buat di kelas, dipresentasikan juga di UTS, tapi sekarang kita compile semuanya menjadi sebuah istilahnya alur dari A to Z-nya seperti itu. Dan ini dibuat videonya di upload di YouTube. Saya berikan waktu sampai Sabtu depan, jadi ada waktu sekitar 1 minggu gitu ya. 1 minggu, nanti link YouTube-nya tinggal kemudian di-share ke saya, jadi nanti saya akan lihat dan nilai dari hasil video rekamannya. Oke, nah kayak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa orang kalau anak KA tuh? Ada 10 ya. Tadi ada 1 orang yang sudah confirm. Intan nggak bisa hadir karena sedang ada acara keluarga dengan suaminya, berarti karena sudah berkeluarga. Oke, nah teman-teman untuk mempersingkat waktu gitu, yang pertama saya pengen turn on kamera dong teman-teman ya, saya pengen tahu posisinya udah di kampus atau kemudian masih di jalan gitu. Dan mohon maaf memang saya tidak bisa offline di kampus gitu ya,
karena ada 2 agenda yang saya harus kerjakan setelah ini ya. Jadi jam setengah 10 saya masih ada agenda ngasih workshop, ngasih training, kemudian jam satunya nanti saya akan ke IKEA lagi gitu ya. Jadi karena anak IK, saya ngajar design thinking itu kan 2 kelas, anak KA dan anak IK. Anak IK lihat nih kita kemarin ke IKEA gitu ya. Jadi mereka, wah pengen dong kita ke IKEA. Oh, cowok-cowok ngapain ke IKEA gitu ya. Akhirnya hari ini nih jam 1 saya bawa antar anak-anak IK ke IKEA. Dan hari ini perkuliahannya saya rekam teman-teman ya. Perkuliahan terakhir ini saya rekam karena apa? Jadi kalau perkuliahannya kelas pagi enaknya itu kalau kita belajar dari jam 8 sampai setengah 12 itu full. Tapi kalau kelas malam kan enggak. Kelas malam itu harusnya starting misal dari jam setengah 6 ya. Rata-rata baru start itu setengah 7 setelah maghrib. Jadi banyak waktu kebuang. Akhirnya yang harusnya saya hari ini memperkenalkan dan mengajarkan tentang test card yang nantinya muncul di UAS, kesita nih waktunya untuk ke IKEA gitu ya, ke IKEA. Nah makanya hari ini saya rekam, biar rekamannya nanti saya share ke teman-teman yang di IKA gitu ya. Oke, welcome Najwa gitu ya. Oke, nah ini ada Zian masih di rumah, nanti keburu nggak kuliah? Insya Allah, Pak. Insya Allah ya, ntar hati-hati bawa motornya gitu ya. Oke, saya coba share saja langsung ke materi ya teman-teman. Jadi ini adalah materi pamungkas. Ketika kalian kemarin sudah berbicara tentang ACV, kemudian ada canvas ya, nantinya ada test card. Tapi saya akan bolak-balik dulu ke materi-materi sebelumnya untuk merecap. Sebentar, merecap materi sebelumnya. Oke, nah sebentar, SCV ada di sini nggak ya? SCV canvasnya, canvas kita coba. Oke. Jadi saya harus buka yang Lean Startup. Saya tidak akan bahas ya Lean Startup. Nah, jadi materi yang di sini tuh ada tentang Lean Startup, nanti tidak akan saya bahas. Tapi saya akan berikan juga bukunya, benar sekalian butuh, tapi in English ya. Karena apa? Sebenarnya startup sudah kalian pelajari waktu kalian mengikuti seminar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya dengan Pak Paulus Bambang. Jadi saya akan langsung ke measures-nya itu ada di, nah ini di sini ya. Tapi sebelum itu saya akan bawa dulu materi sebentar ke materi sebelumnya. Karena saya harus make sure gitu ya, kalian sudah sampai ke sini atau tidak. Oke. Nah, gimana itu canvasnya? Customer profile, di sini ada canvasnya kalau nggak salah. Oh, justru saya lupa nih, tidak dimasukkan ke UAS. Oh, ini ada deh. Sebentar, saya coba lihat juga. Saya masukin ini ke UAS nggak ya? Di UAS guidelines-nya. Perasaan sih ada guidelines-nya. Oh, ada. Oke, aman. Nah, saya make sure dulu. Kita sudah sampai sini kan? Value proposition canvas, teman-teman, kalau tidak salah. Masih ingat nggak? Belum, Pak. Belum? Oke, berarti anak IKA yang udah. Oke, berarti saya akan mulai dari sini. Jadi kalau misal kita lihat guidelines, ada beberapa hal yang kalian harus presentasikan. Dan sekali lagi ini presentasinya harus sesuai dengan tema ya. Nggak boleh melebar kemana-mana. Oke, saya jelasin dulu. Formatnya kita adalah presentasi kelompok. Each of you harus kemudian melakukan presentasi. Harus ngomong ya. Bentuknya adalah presentasi video. Formatnya tadi presentasi bentuknya adalah presentasi kelompok berupa video. Bagaimana videonya itu diserahkan ke teman-teman gitu ya. Mau bikin tadi bentuk PowerPoint dijelasin oleh teman-teman, teman-teman tiba-tiba ada mukanya di sini ya boleh gitu ya. Mau masing-masing presentasi digabung-gabung boleh, silakan. Durasinya saya batasi hanya 20 sampai 30 menit. Ini pun sebenarnya terlalu panjang.
Tapi nggak apa-apa karena konteks kita yang dijelaskan sangat banyak. Jadi kalau misal kalian nanti ngupload di YouTube gitu ya, biasanya konten-konten kreator itu bikin konten tuh maksimal 10 menitan. Di atas itu kadang-kadang nggak ditonton sampai selesai. Tapi itu tuh konten. Kalau sekarang kan kita untuk pembelajaran. Jadi lebih baik kalian komprehensif. Isi videonya ada 6. Perkenalan kelompok, berupa kemudian kegiatan project based learning-nya, lembar kegiatannya. Iya. Kemudian penjelasan empathy map. Nah, empathy map pun sebenarnya tidak saya jelaskan karena saya langsung ke persona, tapi kalian bisa lihat karena empathy map itu gampang banget. Kemudian SCV saya ingat masih sudah, berarti saya akan jelasin soal value proposition canvas dan test card gitu ya. Deadline-nya 15 Juli. Itu di 15 Juli di upload. Nah, ini penjelasannya saya ingat untuk yang penjelasan poin pertama lembar kegiatan project based learning ini pasti sudah karena dipresentasikan di UTS. Nah, empathy map tidak, tapi empathy map itu gampang banget karena dia berhubungan dengan persona, dengan konsumen kalian. Nah, ini kan konsumen kalian sudah bikin ya personanya. Nanti tinggal kemudian dipikirkan aja biasa apa sih yang mereka selalu katakan, apa yang menjadi pemikiran mereka, apa yang mereka selalu lakukan, dan apa yang mereka feels gitu ya, yang mereka rasakan. Nanti saya akan kasih contoh mungkin dari empathy map ini. Kita akan coba lihat kalau di YouTube ada nggak ya ngebahas soal empathy map. Harusnya sih YouTube ada karena di YouTube itu segalanya. Kalian pun bisa kalau bisa tahu ilmu-ilmu seperti ini ya, cara bikin persona, empathy map, kalian bisa bikin ininya, video-videonya, TikTok gitu ya, di YouTube segala macam, jadi orang-orang bisa tahu. Nah, ini rata-rata bahasa Inggris nih, tapi ya gampang lah, bahasa Inggrisnya nggak susah-susah. Empathy map bahasa Indonesia. Nah, ini ada ya. Oke, empathy map. Oh, banyak nih, banyak. Jadi kalian bisa lihat. Oke, ada yang baru bergabung ya. Oke, Messi Dwi Adelia. Nah, saya kembali dulu ke sini, berarti empathy map tidak akan saya bahas. Saya akan bahas ke yang lebih penting saja. Kalau teman persona sudah, SCP pun saya yakin sudah. Nah, ini ke value proposition canvas sama test card dan learning card. Yang pertama berarti adalah ke value proposition canvas. Jadi kalau kita ngomongin soal canvas, ada sebuah buku gitu ya. Ini bukunya harusnya saya udah share deh. Saya suka kebalik gitu antara anak IK dengan KA. Sebentar. Nah, ini ya, ada sebuah buku namanya Business Model Generations. Ini di tahun 2007 kalau nggak salah ya. Saya lupa bukunya. Dan sudah ada yang bahasa Indonesianya Business Model Canvas. Gitu ya, Business Model Canvas. Saya masih punya yang Business Model Generations dari pencipta aslinya. Di mana di sini dijelaskan bahwa untuk membuat sebuah bisnis model, dulu kita itu kan selalu bikin proposal bisnis. Nah, sekarang itu zamannya nggak bikin proposal bisnis lagi, tapi cukup kalian menjelaskan model bisnis kalian itu menggunakan kanvas. Kanvas itu kan tempat kalian untuk melukis. Nah, ini disebutnya kanvas nih, gitu ya. Ini kanvas, di mana di dalamnya ada beberapa kemudian segmen yang harus kemudian kalian filling out. Di sini sudah dijelaskan apa saja kemudian segmen-segmennya. Ada customer segment, ada customer relationship, channels, value proposition, key activities, key result, partner, constructor, sampai kemudian revenue stream pendapatannya di sini. Dengan kalian filling out di sini, ini sudah kemudian bisa menggambarkan dari hulu sampai hilir bisnis kalian. Jadi kalau kalian nanti pengen presentasi bisnis, sekarang itu nggak usah repot-repot. Cukup aja ini. Ini bisa dijadikan PowerPoint, udah cukup selesai. Gitu ya, kadang-kadang kalau saya itu cuma bawa satu lembar ini saya jelasin, dan ini pun dipakai di mana-mana sekarang tuh. Nah, bisnis model canvas ini kan terdiri dari kemudian ada sekitar 9 segmen ya, ada 9, tapi yang kita akan pelajari khusus untuk design thinking itu tidak semuanya. Kita hanya kemudian melihat customer segment dengan value proposition saja, belajarnya seperti itu karena ini yang berhubungan dengan konsep design thinking gitu ya.
Gitu. Nah, ini yang kita akan bahas, gitu ya. Karena apa? Dari dua segmen ini kita bisa membuat sebuah produk sebenarnya. Produk, benar nggak produknya itu dibutuhkan dan lain-lain. Kemarin kan kalian sudah bikin produk ya, sudah bikin konsep produk dan segala macam. Nah, ini sekarang coba dilihat kembali. Jangan sampai nanti produknya itu ketika dipasarkan, misal ketika jadi sebuah produk dipasarkan itu tidak laku. Kenapa tidak laku? Karena tidak fit to the market. Marketnya, pasarnya tidak membutuhkan produk yang seperti itu. Atau kalian salah memilih market. Nah, ini adalah value proposition canvas. Ada dua aja, customer segment dengan value propositions gitu ya. Di customer segment, kalau di sini kan cuma segini doang ya. Nah, ini kemudian kita petakan lagi ke customer segment menjadi 3 bagian. Value proposition pun jadi 3 bagian gitu ya. Nah, ini kurang lebih petanya seperti ini. Ini yang nanti kalian akan kerjakan bersama-sama dan presentasikan di kelompok. Di customer segment ada gains, ada customer job, ada pains. Pertama itu dari customer job. Customer job itu nanti akan memperlihatkan apa step by step yang dilakukan oleh si customer ketika mereka ingin membeli atau ingin melakukan aktivitas berhubungan dengan produk. Nanti di sini ada pains. Pains itu ada kendala-kendala, kesulitan-kesulitan dari customer ketika mengkonsumsi menggunakan produk tersebut. Nah, gains itu artinya adalah yang diharapkan lah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita melihat sudut pandang si customer, sehingga ketika customer melakukan aktivitas di sini gitu ya, kita akan bikinkan obatnya gitu. Kalau ada kesulitan, bagaimana kita mengobatinya, apa yang kita akan solusikan, harapan mereka, harapan-harapan apa saja yang bisa kemudian kita buat atau kita kemudian hasilkan untuk ya istilahnya agar harapan-harapannya bisa terwujud. Nah, sehingga muncullah produk servisnya. Jadi si produk atau jasa ini tidak ujuk-ujuk dibuat, tapi harus kembali ke apa yang dibutuhkan. Nah, dibutuhkan sekarang dipolakan lebih detail. Gitu ya. Customer profile ini berarti kalian mengobservasi si customer. Kalian harus tahu kan personanya sudah bikin ya. Customer persona. Nah, kalian sudah tahu, sekarang mengobservasi. Bisa kemudian wawancara dan lain-lain. Setelah tahu, kalian create produknya. Nah, intinya harus fit to the market. Produk yang kalian hasilkan harus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si konsumen. Gitu. Kalau fit, berarti kalian produknya sudah otomatis akan apa? Ya istilahnya cocok di pasar ya. Nanti kita akan tes benar atau enggak melalui tes learning card gitu. Nah, ini kita langsung ke sini, customer profile. Di customer job ini gitu ya, ini tentang what customers are trying to get done in their works and in their lives. Artinya apa? Ini membahas bagaimana apa saja yang si customer gitu ya, istilahnya berhubungan dengan produk ya, apa yang mereka lakukan lah untuk mendapatkan produk ataupun jasa tersebut. Nah, di sini sudah ada kata kerjanya, nounnya what customers are trying to get done, apa yang pengen mereka selesaikan, solusikan dalam pekerjaannya, dalam hidupnya gitu ya. Ini termasuk tugas-tugasnya, termasuk masalah, termasuk kebutuhannya. Gitu. Nah, customer job itu adalah fungsi, ada functional job, social job, emotional job. Kalau functional job, apa yang si customer berusaha solusikan, dapatkan gitu ya, berhubungan dengan tugas-tugas tertentu, gitu ya, menyelesaikan tugas tertentu atau menyelesaikan masalah tertentu. Kalau sosial, mereka pengen apa sih? Mereka pengen terlihat bagus, terlihat cantik, mereka ingin punya power, gitu ya, menggain power, status, mendapatkan power dan status. Kemudian kalau emosional, mereka pengen terlihat estetik, merasa baik, merasa nyaman, secure dan lain-lain. Nah, misal kalau kita sekarang ambil sebuah contoh kasus customernya itu ingin menggunakan jasa taksi gitu ya, taksi, memanggil taksi lah kalau kayak gitu. Kalau zaman sekarang kan ada GrabCar, lebih enak ya, ada GrabCar. Tapi kan zaman dulu tidak ada. Apa yang dilakukan zaman dulu ini taksinya berarti masih konvensional. Yang zaman dulu lakukan ketika kalian pengen menggunakan taksi gitu ya, jasa taksi, ini kebetulan jasa, kalian harus call taxi. Jadi customer job itu dia harus ngapain sih untuk bisa mengkonsumsi gitu ya,
mendapatkan jasa si produsen Yaris Call Taxi harus nelpon taksi, ya. Kalau nggak nelpon, ini nelpon pun biasanya waktunya lama. Dari kita telepon sampai taksinya nyampe itu sekitar 30 menit sampai 1 jam. Itu wasting time kan. Kalau nggak nelpon taksi, kalian harus nyari taksi di jalan. Kayak nyari angkot. Gitu ya. Kiri, kiri, kiri. Nah ini pun belum tentu taksi yang di jalan itu kemudian bisa kalian sewa. Karena apa? Bisa saja taksi-taksinya penuh. Jadi find taxi. Kemudian sudah duduk, sudah dapat taksinya, kalian harus kasih arah. Oh mas, ke daerah ini, ke jalan ini, nomor ini, dan segala macam. Baru kemudian kalian bayar. Ini ada aktivitas untuk mendapatkan taksi tersebut. Gitu ya. Ini semuanya customer jobs. Nah, customer pain ini adalah menggambarkan gitu ya risiko-risiko hasil yang tidak sesuai, kesulitan-kesulitan berhubungan dengan tadi customer jobs. Bisa berupa emosi negatif, biaya yang kemudian ya tidak sesuai dengan harapan, situasi yang tidak sesuai harapan gitu ya, dan segala macam. Pengalaman gitu ya. Pengalaman sebelum, setelah, ketika dan setelah menggunakan produk ataupun jasa tersebut. Nah, customer pain juga adalah biasanya keywordnya ada ini. Bisa aja kemudian kalau kalian merasa itu terlalu mahal berarti itu pain. Merasa bahwa barangnya tidak bagus itu pun pain. Underperforming gitu ya, tidak sesuai yang diharapkan. Harusnya kinerjanya 100, kalian rasakan kinerjanya 50. Kesulitan-kesulitan dan tantangan atau negative social consequences. Nah ini kalau berhubungan dengan taksi yang dirasakan oleh si customer itu pains-nya, kendala-kendala kesulitan gitu ya. Pain itu kan sakit ya sebenarnya. Yang pertama adalah nunggu lama. Nah ini tadi saya jelasin. Ketika nelpon taksi, datang taksinya itu lama banget, 30 sampai 60 menit, bayangkan. Gitu ya, kita cuma nunggu aja. Kalau find taxi, kalian harus ke jalan-jalan besar nyari-nyari taksi, kalian harus berkompetisi, berebutan lah ya dengan customer lain. Nah, ini pun kan tidak nyaman. Panas-panasan di jalan, taunya penuh taksinya, taunya kesalip sama orang lain dan lain-lain. Kemudian taksi juga banyak yang si sopir-sopirnya itu sopir tembak, artinya unsafe driver gitu ya. Di fotonya siapa, yang bawa taksi siapa. Nah itu sering kejadian tuh, kita nggak ngerasa aman nih taksinya, jangan-jangan ya akan do something itu correlated with criminal things gitu ya. Kemudian ketika pay yang dialami juga, saya pernah ngalamin juga beberapa kali, sering kali gitu ya. Taksi itu kan harusnya pakai argo. Nah banyak yang kemudian argonya itu diutak-atik sehingga kita bayarnya tuh overcharge, kita bayarnya lebih mahal. Ada juga yang nggak mau pakai argo, langsung kemudian ditepok ya kayak dulu ojek pangkalan lah. Jadi kita bayarnya tuh nggak transparan. Ke si A bayarnya 50.000, ke si B kok 75, ke si C 100.000, mana harga yang benar gitu. Nah ini pains-painsnya lah. Sehingga ada gains itu adalah the more or less expected benefit the customer are seeking. Kalian tuh pengennya sebenarnya kayak gimana sih benefitnya, harapan kalian gitu ya, harapan kalian. Nah customer gain itu what makes you happy, apa yang membuat customer happy, apa yang customer harapkan gitu ya. How the current solution delight your customer, solusinya kemudian memuaskan kalian nggak? Dan kemudian what would make your customers job or life easier, bisa memudahkan nggak hidup mereka, pekerjaan mereka. Nah kalau di sini customer gains dari si taksi ini, pertama adalah kalau ngomongin soal overcharge, ini kan hubungannya gains itu dengan ini ya, dengan pains. Kalau overcharge taksi kita pengen fair price, harga yang memang adil, harga yang transparan. Kayak Gojek kan kita tahu jam-jam sibuk harganya sekian, berapa kilo harganya sekian, di bawah sekian kilo harganya sekian. Itu fair, si konsumen tahu dari awal, tidak tiba-tiba di ini ya pas udah berhenti tiba-tiba harganya sekian. Nah itu kan tidak adil. Pengen juga arrive on time gitu ya, karena ini ada wait a long time, dia bisa telat nih datang ke kantor, ke kampus itu ya, kemana-mana bisa telat, sehingga pengennya adalah bisa arrive on time. Kemudian pembayaran, biasanya kan pembayarannya itu cash, pengennya adalah easy payment lah, bisa cash, bisa QRIS, bisa GoPay, Dana, OVO, dan lain-lain. Kemudian karena unsafe driver,
pengennya drivernya profesional yang memang sudah dilatih, punya sertifikat, kalau enggak ya minimal antara wajah muka si driver dengan kartu ininya, tanda drivernya, driver ID-nya itu sama, sehingga kita ngerasa oke, ini legal kok gitu ya. Nah, setelah ini kalian kan sudah ngecek nih, sudah bikin ini di ranking mana yang paling urgent atau yang paling penting, mana yang enggak. Nah ini nih ranking job, pains, and gains, tiga-tiganya di ranking berdasarkan dari urgenitas prioritasnya gitu ya. Mana yang paling penting, mana yang tidak terlalu penting. Nah ternyata ketika sudah dicek ini, makanya harus ngobrol dengan kelompok, kira-kira mana nih yang paling penting. Nah ini dipetakan mana yang di atas, mana yang di bawah gitu ya. Jadi yang di atas itu adalah yang paling penting untuk disolusikan, yang ini mungkin tidak terlalu penting, tapi nanti akan dikerjakan juga. Nah, ini kalau sudah, berarti kita kan sudah tahu apa yang menjadi si customer inginkan ya, atau disebutnya tadi itu adalah di sini pertama kali, customer profile gitu ya. Mulai dari kemudian apa yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan produk, kesulitan-kesulitannya ketika mengkonsumsi atau mendapatkan produk tersebut, sampai harapan-harapannya terhadap produk. Setelah itu kita akan ciptakan produknya, baru kita akan ciptakan produknya. Nah, gitu ya, produk jasanya. Berdasarkan apa? Berdasarkan tadi. Jadi nggak ngawang-ngawang lagi, tapi sudah clear. Kalau kemarin kan mungkin si konsumen pengen ini, kita ciptain, tapi kita akan kuat lagi, gitu ya, perdalam lagi. Yang pertama, ternyata karena kita lihat secara keseluruhan ini, gitu ya, berarti kita harus bikin aplikasi smartphone untuk taksi. Kalau sekarang kan ada Gojek, Gokar, ada Bluebird juga ya. Nah itu produk atau jasanya ini adalah kemudian jasa berupa aplikasi untuk pemesanan taksi online. Tidak selesai di sini, kita harus lihat lagi ekspektasi juga kesulitan si konsumen. Harus disolusikan. Nah, kalau ada rasa sakit, kita bikin pain relievers, obatnya untuk mengobati rasa sakit itu. Nah, ini menjawab kesulitan-kesulitan di sini. Gitu ya. Wait a long time, berarti kita apa nih yang bisa kita solusikan? Oh, ada instant booking. Gitu ya. Oh, overcharge taksi gitu ya. Berarti kita bikin sebuah cost system. Sistem dari nanti biayanya kayak gimana, per kilo berapa gitu. Ini dari titik A ke titik B berapa kilo, ya mirip-mirip sekarang Gojek, Gokar, Grabcar ya. Kemudian compete with other customers, ini pun sama, bisa instant booking. Kita udah tahu driver kita siapa, dapat atau enggak, dan lain-lain. Unsafe driver, nah ini bisa jadi assign driver. Driver-drivernya semuanya terdata gitu ya. Tambahannya lagi adalah ini adalah no case gitu ya. Tidak ada case, tidak ada uang kas gitu. Semuanya adalah pay by e-wallet atau e-money. Nah ini pun sama Gen Creators. Gen Creators ini adalah menjawab dari harapan-harapan. Jadi Gen Creator itu adalah pencipta harapan ya. Gitu. Gen itu apa yang ingin didapatkan sebenarnya. Nah ini pengennya kan ini sudah dipetakan ya, pengen arrive on time, fair price, professional, easy payment. Pengen arrive on time berarti di sini dia kita bisa solusikan bahwa kita akan menciptakan sebuah aplikasi yang bisa menghemat waktu kalian sehingga kalian bisa arrive on time gitu ya. Fair price ini sudah dibahas kemudian di mana ya, ekosistem sebenarnya ini sudah di sini. Profesional berarti ada professional drivers juga yang kita akan kemudian buat ataupun kita ciptakan gitu ya. Easy payment gitu ya, easy payment kebetulan ada juga di ekosistem di Nokes. Tapi tambahannya di sini ada beberapa yang tidak menjawab di sini ya. Tapi profesional itu bisa berarti ke professional driver, bisa ke rating system juga. Karena rating system kita tahu bahwa ini drivernya bintang 1, bintang 2, bintang 3 dan lain-lain. Visual map pun sama. Visual map ini menjawab sebenarnya fair price juga, karena apa? Kalian tahu dari titik A ke titik B ini nanti berapa kilo, sehingga kalau kita ngomong cost system ketahuan juga harganya berapa, biayanya berapa gitu ya. Nah ini yang kalian bikin gitu. Jadi nanti ini pun sama, ini pun di ranking ya, yang bagian untuk kemudian product servicesnya pun ini di ranking.
Nah, sehingga ada kemudian endingnya tuh ranking PVC, value proposition canvasnya sudah di ranking mana yang paling penting, mana yang kemudian tidak terlalu urgent. Nah, ini tugas yang untuk UAS gitu ya. Nah, ini kan menjawab beberapa pertanyaan ya. Gitu. Ini ada nih. Pak, ini ada yang tidak langsung nggak apa-apa tapi nanti berkorelasi. Nah, ini ada di pertemuan 4 materinya, bukan pertemuan 4 tapi materi 4 tentang menemukan latent needs. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau ditindaklanjuti gitu ya, ini kalian bisa ngetes lagi. Benar nggak sih kata kita kan sebagai produsen ini kayaknya udah best fit deh, udah fit to the market. Nah, bisa ditanya ke customer. Kebetulan customernya ini mungkin ada sampel. Oh, ternyata asumsi kamu salah nih. Ada beberapa yang salah. Nah, ini bisa kemudian di redesign sama realign. Oh, ini ternyata nggak masuk nih sama konsumen kita. Ganti lagi. Seharusnya seperti itu ya. Berawal dari sini, oh ini salah, asumsinya salah. Dibikin lagi, dirubah lagi. Seperti itu. Tapi kalau sekarang, karena kalian memang konsumennya pun belum ada, belum real, ya nggak apa-apa. Bikin sampai sini aja. Nggak harus kemudian dicek. Karena pengecekannya nanti akan beberapa. Ini dicek value proposition canvasnya harusnya dicek ke pasar, dicek ke si konsumen. Belum lagi nanti ada ini nih, nanti yang kita pelajari. Oke, saya kembali dulu ke kelas. Oke, sampai sini value proposition canvas. Teman-teman kira-kira sudah ngerti, sudah paham atau belum? Please sudah ya. Design thinking itu kalau sekarang sudah banyak yang bahas. Kita lihat value proposition canvas nih ada juga. Bahasa Indonesia ada nggak ya? Kalau bahasa Inggris pasti banyak. Nah, Indonesia deh. Oh ada nih. Ini ada juga. Kalau kalian mau kemudian pelajari bisa juga. Selain itu nanti si materinya pun bukan materi, videonya pun saya akan kemudian share. Gitu ya. Oke. Tuh. Nah, saya akan kembali sekarang ke materi tentang yang akan kemudian kalian kerjakan di UAS. Ini kan berarti untuk guidance kita sini sudah ya, untuk value proposition canvasnya sudah. Kita kan pelajari test card sama learning card, gitu ya. Karena apa? Kalian harus ngetes pasar. Selain dites di sini, ini kan tesnya adalah tes konsep. Produknya cocok nggak? Nah, kita kan lempar produknya benar-benar harusnya ke pasar. Makanya kemarin saya tanya ini produknya udah ada atau belum, tapi rata-rata memang sulit untuk dihasilkan sih. Saya paham ya. Kalau kelompok-kelompok sebelumnya atau senior-senior kalian banyak yang produknya produk real, makanan-makanan yang rendah gula, rendah karbo, dia masak sendiri tuh. Saya masih ingat. Nah, ini test card dan learning card kalian harus nanti isi gitu ya. Nah, kita ke materinya ada di materi di sini materi 5. Ini ngomongin soal bagian dari Lean Startup dan Progress Board sebenarnya. How can I avoid the risk of failing with bold new business ideas? Kita punya ide bisnis, kita sudah kemudian lihat bikin persona kita sudah bikin FVC gitu ya, attribute value, kemudian SCV ya, attribute consequence value-nya, kemudian kita bisa bikin juga value proposition canvas. Bisa fail nggak? Bisa. Bisa gagal nggak di pasaran? Sangat-sangat bisa. Seperti kita kan coba hindari, karena fail itu nantinya berhubungan dengan jangan-jangan konsepnya sudah benar, produknya yang salah, ataupun produknya sudah benar, marketnya yang tidak tepat. Nah, ini disebutnya iterative testing process. Prototype idenya sudah ada, konsepnya sudah ada, kalian sudah bikin ya hipotesisnya di sini nih, bahwa ya dari value proposition canvas yang tadi kita bahas ini bakal fit to the market. Nah,
nanti dites bener nggak gitu ya. Nah, tes nanti diukur, kemudian dipelajari. Makanya ada kemudian nanti test card, ada learning test. Nah, dari yang dilakukan 3 ini ya, yang kita build, test card, learning cardnya, diukur, dipelajari, gitu ya. Kalau kemudian kalian belum pasti, nanti tes lagi, gitu. Kalau sudah pasti, kemudian kalian bisa nextnya adalah measure progress. Gitu. Tapi kalau tidak salah, ya ini di learning card. Nah, saya akan langsung ke ini. Di test card ada beberapa hal yang kalian harus isi. Saya coba, ini nggak bisa diperbesar, ketutup sama ininya nih. Oke. Sebentar, saya perbesarnya. Ketutup sama aplikasi yang buat rekam. Saya pengen ini. Oke. Nah, di test card bisa diperbesar lagi ya. Bisa. Oke. Terlalu besar. Nah, ini test cardnya. Nah, gitu ya. Ada beberapa hal yang kalian harus isi. Di atas itu adalah kurang lebih informasi ya. Kalian mau bikin apa, produknya atau campaign-nya gitu ya. Ini ya bisa produk lah ya. Kemudian ini nama kelompok kalian. Kemudian di sini adalah name the test gitu ya, tanggalnya. Set a due date and list the person responsible. Di sini tanggal 1 Mei kebetulan ini due date-nya. Deadline-nya 2 minggu. Gitu ya. Step yang pertama ada hipotesis. Di sini kalian harus bikin sebuah hipotesis. Describe hypothesis that you want to test. Apa sih hipotesis ataupun kemudian dugaan yang kalian pengen kemudian tes di pasar ya. Nah, misal di sini business people are looking for methods to help them design better value propositions. Sebentar, saya langsung aja ke ininya deh. Saya langsung ke contohnya aja. Biar nggak bolak-balik ngejelasin dua. Nah, ini ada studi kasus OLED. OLED ini produk real ya. Jadi sebelum si OLED ini akan kemudian merilis produknya ke pasar, dia pengen tahu dulu pasar bakal nerima dia nggak gitu ya. Benar nggak produk kita dibutuhkan, sehingga dia bikin test card dengan learning card gitu ya. Nah, test card ini ada projectnya, ada tanggalnya, durasinya, deadline tadi, penanggung jawabnya kelompoknya. Hipotesis ini pendapat kita, argumen kita, dugaan kita. Kita berpendapat bahwa babi bu bebo, urgensinya kalian pilih gitu ya, mulai dari sangat penting, penting, tidak penting. Ini tinggal dipilih aja. Karena kita berpendapat ini, gitu ya, kita yang akan kita kerjakan adalah test card pertama. Karena kita punya asumsi ini, kita punya hipotesis ini, maka untuk memastikannya kita akan ngapain? Gitu ya. Nah, kita bisa cek juga ini biayanya gede nggak, menengah atau dikit. Data yang dihasilkan valid nggak, gitu ya. Nah, ini dipilih salah satu. Untuk memastikan itu kita akan melakukan apa dan mengukur apa. Kemudian waktu yang dibutuhkan lama, tidak terlalu lama, gitu ya, sebentar. Pendapat itu benar jika, nah ini kita bikin sebuah ukuran. Di sini mengukur apa saja, tapi ini berapa nih. Kalau kemudian 100% berarti benar semua dan lain-lain. Nah, sebagai gambaran, ini yang paling gampang. OLED gitu ya, mau merilis sebuah produk. Produknya apa? Produknya ini nih. Ini semacam kayak kaos kaki buat bayi. Tapi kaos kakinya ini adalah kaos kaki pintar. Karena apa? OLED itu produk untuk bayi. Dipasang di kakinya ya. Kenapa? Untuk know your baby is okay. Nah, di sini nah langsung ke dia balik lagi ke customer segment ya. Mana hipotesisnya? Mana? Oh enggak.
Di sini gitu ya, customer segmen dia ada nurse, ada hospital. Karena apa? OLED itu akan membuat sebuah pulse oximetry monitor. Full oximetry monitor itu adalah sebuah alat untuk mengukur detak jantung bayi gitu ya. Ini kan ada BPM, beat per minute, kemudian kadar O2-nya, kadar oksigennya, kayak sekarang kemarin ada ini ya, ketika kita COVID tuh alat-alat untuk kemudian mengukur kadar oksigen kita. Nah ini disimpan di bayi. Kenapa? Karena banyak kasus bayi itu meninggal, mati mendadak karena jantungnya tiba-tiba berhenti atau karena kadar oksigennya turun. Nah si ibu nggak ketahuan nih kondisi-kondisi bayi, especially bayi-bayi yang prematur, bayi-bayi yang sakit, ya dan lain-lain yang baru lahir. Karena si ibu posisinya juga dia pasti akan tidur, tidak bisa kemudian memantau segala macam, sehingga dibuatlah sebuah alat dan dipasang di kaki karena apa? Ya tidak akan mengganggu aktivitas dan segala macam. Ini nyambung ke handphone, nyambung nantinya ke speaker. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, tiba-tiba detak jantungnya menurun atau ada sebuah anomali, nyala nih handphone sama speaker. Begitupun kadar oksigen, kadar oksigen turun, ada reminder. Nah itu sih sebenarnya gitu ya, makanya dia bikin full oximetry monitor. Nanti siapa pembelinya akan ada dua segmen, ada hospital gitu ya, ada rumah sakit, ada perawat, atau di kita mah bidan-bidan lah ya, kurang lebih seperti itu, bidan dan rumah sakit gitu. Nanti kita nggak usah ngomongin channel dulu gitu ya, karena tidak membahas soal channel. Ini adalah nanti dijualnya kemana, ke hospital, ke rumah sakit, ataupun kemudian via Salesforce untuk datang-datang ke bidan-bidan ataupun ke apotek-apotek, kurang lebih seperti itu. Idenya adalah nih, ada opportunity, ada sebuah kesempatan. Monitoring full oximetry could be easier without the card between the device and the monitor display. Karena zaman dulu yang namanya full oximetry gini ya, alat kayak gini tuh tidak portable. Dulu itu pasti si bayinya itu di sininya ada ditempelin alat-alat, alatnya pakai kabelnya nyambung ke monitor. Ini kan bisa dilakukan di rumah sakit, tapi kalau di rumah nggak bisa. Bidan-bidan repot gitu, makanya sekarang dibikin yang lebih simple gitu. Nah itu idenya, ada sebuah kesempatan bahwa kita bisa bikin alat yang seperti ini. Ini pun alatnya sudah ada, tapi kalau nggak ada monitor, nggak ada cord, yang nggak ada kabel segala macam, kayaknya mudah. Apa yang alat ini untuk ngapain nih? Wireless monitoring of baby's blood, bisa kemudian memonitor darah ya, darah di oksigen, kemudian heart rate dan sleep data. Heart rate itu detak jantungnya, dan kemudian data ketika dia tidurnya seperti apa. Sehingga di test cardnya itu yang pertama, T1 dia akan interview nurse, bidan ataupun perawat. Durasinya 1 minggu. Hipotesis yang dibuat apa? Wireless full oximetry is more convenient. Alat yang kita buat ini akan lebih membuat si bidan itu merasa lebih ya nyaman, gampang kerjanya lah ya, seperti itu. Ini hipotesis dugaan kita. Untuk memverifikasi hal tersebut, kita akan ngapain? Kita akan menginterview si nurse, si perawat atau bidannya. Di sini kita lihat kritikalnya adalah di sini sangat penting. Kita pengen tahu apakah produk itu benar-benar membuat pekerjaan mereka lebih nyaman, lebih gampang gitu ya. Interview nurse murah harganya, dananya kecil, tapi rehabilitas datanya pun kecil gitu, karena sangat subjektif. Kita mau mengukur apa? Persentase dari positif feedback dari si nurse, perawat, bidan yang positif ada berapa. Time required-nya 1 minggu kecil. Nah, ketika ini dilempar ke perawat, ke bidan, ini ada hasilnya nih. Mereka menginterview 58 perawat. 93%-nya gitu ya, favor wireless monitoring. Artinya lebih memilih produk ini dibandingkan produk yang ada monitornya, yang ada kabelnya, yang ribet gitu ya. Seperti itu. Ini cost-nya juga 0 nih. Validasinya satu week gitu ya. Jadi kriterianya di sini harus ada sih. Misal jika 90% mengatakan produknya bagus, maka hipotesis kita benar. Nah ini kebetulan 93%.
Kalian harus bikin setup kriterianya. Kalau 75% mengatakan ya, berarti kita bisa rilis produk kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ingat yang akan kemudian menjadi konsumennya ada dua, ada nurse, ada hospital. Nurse-nya pengen nih, setuju gitu ya dengan produk kita mempermudah pekerjaan mereka. Kita akan cek lagi ke hospital administrator gitu ya. Nah, ini hospital gitu ya. Sama hipotesisnya yang diinterview otomatis bukan perawat, sekarang adalah administrator hospitalnya, kepala rumah sakitnya lah gitu ya, kalau nggak bagian pembelian dan segala macam. Nah, ini pun sama, ini masih kritikalnya sangat urgent, sangat penting, karena interview harganya akan rendah, biayanya rendah, data reliability-nya tapi pun ini sama rendah. Kita akan mengukur persentase dari positive feedback gitu ya. Nah, 93% of 58 prefers wireless monitoring. Kita akan bandingkan dengan ini nih. Data sebelumnya kan kita dapat 93% dari 58 responden sebelumnya mengatakan ini positif lah ya, mereka ini produk kita itu bagus. Nah, ternyata ketika ini kita nge-interview si rumah sakit, 0% ready to pay more for wireless. Gitu ya. Tidak ada rumah sakit gitu ya, kepala rumah sakit atau kemudian manajemen rumah sakit yang mau membeli barang kita gitu ya, pay more gitu ya. Karena ngapain, mereka sudah punya alatnya, ngapain kami harus investasi ke alat yang baru, nggak mau, alat yang kemarin masih ada, istilahnya seperti itu. Mereka nggak mau beli, nggak mau pay more, itu mengeluarkan uang lagi untuk alat yang mereka sudah punya. Nah, ini masalah nih gitu. Karena apa? Kalau kita ngomongin si nurse ini, kebetulan kalau di kita ada bidan ya, bidan bisa beli alatnya. Kalau di Amerika, di luar negeri nggak ada bidan. Artinya apa? Si perawat ini nggak punya hak untuk melakukan pembelian barang. Perawatnya pengen pakai karena apa? Pekerjaannya terbantu, tapi bosnya nggak mau beli. Nah, itu kan masalah. Akhirnya apa? Barang kita ketika kita ciptakan, lempar ke pasar, orang-orang nggak akan mau beli. Nggak akan banyak yang mau beli. Walaupun banyak yang ingin menggunakan. Seperti itu. Nah, artinya apa? Ini gagal kalau dilempar ke pasaran. Kita ngerasa produk kita bagus, banyak orang yang akan menggunakan, tapi rumah sakit nggak mau beli. Apa yang dilakukan? Nah, kembali ke sini kita. Kita harus kemudian pivot. Kok mana sih? Nah, sebentar. Saya balik dulu deh. Oke, teman-teman masih ada ya? Kaget saya. Nah, kita akan kembali lagi. Oh, ternyata mungkin barang kita tidak salah, tidak buruk, tapi kita salah milih segmen pasar. Rumah sakit nggak mau beli, nggak apa-apa deh. Yang punya anak siapa ya? Anak-anak yang baru dilahirkan dirawat di rumah sakit. Gitu ya. Ketika di rumah dirawat oleh orang tua, oh kita ganti pangsa pasarnya aja. Pasalnya kita berubah sekarang pivot ke orang tua. Gitu ya. Orang tua yang kayak gimana yang butuh produk kita? Nah, ini dibuat lagi nih customer profile-nya. Ini jobsnya taking care of babies gitu ya, merawat bayi. Gitu. Apa yang menjadi pains-nya sudden infant death syndrome? Ada sebuah penyakit atau sebuah gejala namanya SIDS, sudden death. Bayi tiba-tiba meninggal. Gitu. Nah, itu sudden infant death syndrome. Gitu ya. Nah, apa yang diharapkan oleh si orang tua? Mereka pengen pikirannya tenang, gak stres, gitu ya, pengen nyaman lah, seperti itu. Khusus orang tua yang memang misal bayi-bayinya rentan, bayi-bayinya bermasalah, gitu ya, prematur dan lain-lain. Nah, kita sasar itu aja. Kita tahu mereka pengen taking care of babies, mereka yang merawat, mereka kemudian punya masalah ini nih, bayinya yang sakit, dan mereka pengen ya bayinya sehat, merekanya tenang dan lain-lain. Nah, sama produknya full oximetry monitoring.
gitu ya. Karena tiba-tiba kejadiannya si bayinya bisa meninggal tiba-tiba, berarti kita akan atasi dengan cara apa? Bikin pain relievernya baby alarm tadi ya. Jika tiba-tiba ada anomali, langsung alarmnya nyala. Bisa nyambung ke handphone, bisa karena tiba-tiba si orang tuanya lagi kerja lah, dan segala macam. Kalau lagi tidur ada juga alarmnya dan lain-lain. Nah ini bentuknya kemudian agar si orang tua bisa tenang, bisa nyaman, kita akan bikin yang wireless, udah ada kabelnya, kita nanti bikinkan mobile app-nya, kemudian smart booty gitu ya. Smart booty nanti saya akan jelaskan gitu ya. Wireless monitor yang mengkolek gitu ya data tentang detak jantung bayi, oksigen level si bayi, pola tidurnya gitu ya. Ini akan dikirim via Bluetooth, mungkin kalau sekarang WiFi lah ya, nggak Bluetooth, ke smartphone orang tuanya dengan alarm gitu ya. Dan akan didistribusikan, dijual di mana? Sekarang dijualnya nggak ke hospital lagi, tapi ke alat-alat perlengkapan bayi. Nah ini dites lagi nih asumsi tadi. Oh ya udah, kita akan jualnya ke si orang tua. Benar gak orang tua butuh? Jangan-jangan kayak hospital harus dites ke konsumen. Nah ini dia mengetes ke 105 ibu. Jadi ada 105 ibu yang diinterview gitu ya. Ini tes cardnya parent interview, durasinya 1 minggu. Apa hipotesisnya gitu ya? Kami percaya, kami yakin bahwa parents are ready to adopt and buy a wireless baby alarm. Para orang tua itu gitu akan siap dan akan mau gitu ya membeli alat kita, wireless baby alarm. Kritikalnya adalah di sini lebih kecil. Untuk meyakinkan hal tersebut, untuk verifikasi hal tersebut, kita akan ngapain? Menginterview ibu gitu ya. Bapak mah nggak usah gitu. Biasanya ibu, soalnya yang untuk masalah anak, bayi segala macam ibu. Karena interview tesnya pasti minim biaya, rehabilitasinya ya inilah menengah lah gitu ya. Karena ibu-ibu ini mereka biasanya lebih concern terhadap bayinya dibandingkan hospital. Hospital kan pasiennya banyak. Apa yang diukur? Persentase dari orang tua yang akan, bukan adopsi anak ya ini ya. Adopting itu adalah mengadopsi produk kita. Kalau bahasa Inggris seperti itu. Kalau bahasa Indonesia membeli lah ya. Berapa sih persentase dari orang tua yang mau beli produk kita? Nah, ini kemudian hasilnya gitu ya. Ternyata yang tadinya kemudian mau hanya mendata 105 anak gitu ya. 105 ibu. Nah, ini data yang pertama adalah 105 ibu itu diinterview dan 96%-nya mereka akan membeli valid. Mereka mau produknya, dan mereka mau beli. gitu ya. Mau beli. Nah, kemudian kita tes juga ke medsos. Ada interview yang kita lakukan, kalau sekarang mungkin Google Form ya. Ada ini landing page gitu ya. Mereka bikin landing page. Dan kalau kita mah konten lah ya. Konten. Ini waktunya 2 minggu. Hipotesisnya a smart booty is convenient and easy to use for monitoring. Smart booty teh kayak tadi apa kaos kaki gitu ya. Kaos kaki yang tadi dipasangkan itu nyaman dan gampang dipakai untuk memonitor. Pertanyaannya seperti itu hipotesisnya. Untuk memverifikasi hal tersebut, kita akan kemudian ngetes ya melalui video dan website. Karena bikin video, bikin website berarti costnya lumayan tinggi. Reliability-nya sama lah. Mengukur positif komen, ya bikin konten lah ya. Ternyata video kita dilihat 17.000, viewsnya ada 17.000, ada 5.500 yang nge-share ulang video kita dari Facebook, ada 500 positive comments yang dilakukan oleh orang tua, distributor, dan organisasi. Biayanya 220. Nah ini yang dilakukan test card. Jadi kita ngetes ke pasar, bisa kemudian ke konsumen kita, bisa kemudian spesifik konsumen kayak tadi ibu, perawat, hospital, ataupun kemudian kita mau tes pasar melalui komen-komen engagement dari IG lah gitu ya, dari YouTube-nya. Pada mau nggak? Gitu. Kemudian kalau di sini ada juga test card yang ketiga. Ini kok keempat ya. Test card test card-nya kan sudah berubah. Tadi test card-nya adalah untuk data sebelumnya. Ini untuk harga.
Ini rencananya akan dijual $200. Nah, untuk harga ini kita butuh waktu yang lebih lama untuk ngetes $200 kemahalan nggak gitu istilahnya. We believe that rental versus sell at $200 the plus sell price gitu. Ini bisa rental, bisa kemudian nyewa gitu, ataupun kemudian beli at $200. Nah, kalau ini gitu ya, ini untuk memverifikasi hal tersebut gitu ya, kita akan ngetesting A to B testing 3 rounds on the website gitu ya, dan mengukur persentase dari sell price-nya. Dari 1170 data yang orang yang dites, dia bilang bahwa $299 adalah best price gitu ya. Best price-nya ini dana yang dibutuhkan untuk kemudian melakukan tes ini adalah $30, waktunya 8 minggu. Jadi kita kan tadinya mau ini ya, mau rental versus sales at 200. Kalian mau kemudian lebih milih beli barangnya gitu ya dengan harga $200 atau kemudian nyewa gitu ya. Ternyata value yang mereka si konsumen kemudian bilang bahwa $300 pun is oke kok gitu ya. Ngetes pasar. Jadi ngetes pasarnya tuh paling gampang kayak gini. Kalian nggak nyebutin harga, tapi kalian tahu saya akan jual di 200 gitu ya. Kalian ngetes ke pasar, berapa sih harganya yang pantas gitu ya. Berapa harganya yang pantas. Nah, ini muncul nih $299. Nah, gitu ya. Nah, ini test card-nya sebenarnya banyak, tapi kita batasi teman-teman. Karena apa? Sekali lagi, kalian berupa konsep. Jadi konsep ini akan kesulitan untuk divalidasi jika barangnya belum ada. Gitu ya. Jadi kalau saya sih kalian cukup nanti, baik kelas KA maupun kelas IK ya, kalian cukup hanya melakukan satu kali tes saja ke konsumen tentang produk kalian. Jadi tes yang kedua di media sosial nggak usah, nggak punya waktu kita, kalian lagi UAS juga. Tes harga nggak usah, gitu ya. Tes harga nggak usah. Tapi kalau kalian nanti ingin serius, kalian harus ngetes harganya sudah kemudian valuable atau tidak. Nah, gitu ya. Nah, kita akan skip langsung, kita akan ke mana learningnya. Lo kok nggak ada learningnya? Test card, learning card. Nah, di learning card gitu ya, ini adalah hasil tanggapan dari test card gitu ya. Ini otomatis yang di atas ini semuanya sama, projectnya sama, tanggalnya sama, penanggung jawab sama, cuma durasinya nggak ada ya. Karena learning kan hanya melihat hasil dari test card. Kalau kita lihat diagramnya tuh, nah ini nih, gitu ya. Nanti akan ada validate gitu ya, dan invalidate. Kalau nggak valid hasilnya, berarti kalian akan merubah kembali ke sini. Yang tadi nih, yang outlet ini kan hasil dari test card-nya nggak valid ya, dia akan merubah. Oh, konsumennya kita rubah. Tapi kalau sudah valid, nah ini tinggal kemudian measure progress. Kalau learning card lebih gampang teman-teman. Kalian tetap bikin hipotesa, kita berpendapat bahwa gitu ya, bahwa ini sama nih. Jadi hipotesis yang satu ini pindahin aja. Gitu. Kemudian kita sudah mengobservasi siapa? Ini pindahkan lagi nih. Pindahkan, observasi apakah orang tua, apakah perawat, apakah kemudian manajemen rumah sakit gitu ya. Konsumen kalian lah, pindahkan. Nah, learning insight. Dari sana kita belajar bahwa gitu ya, ini yang hasil ini nih. Nah, ini data result 58 perawat gitu yang diinterview, 93%-nya memilih wireless monitoring dibandingkan monitor alat yang kemudian tidak wireless gitu ya. Gitu. Atau ini mungkin
0% dari manajemen rumah sakit mau untuk membeli atau mengeluarkan dana untuk alat kita. Atau orang tua, mana ya orang tua? Nah, 105 ibu yang diinterview, 96%-nya mengatakan mereka mau membeli wireless monitornya untuk produk kita. Nah, itu yang kalian isi di sini. Keputusan dan tindakan. Artinya apa? Apakah kita tetap memproduksi barang kita kalau valid datanya. Tapi kalau ternyata tadi ya kayak hospital nggak ada yang mau beli nih, apa yang kita lakukan? Merubah segmen pasar misal. Gitu. Jadi test card-nya sama learning card-nya cukup satu teman-teman. Hasilnya boleh positif, boleh tidak. Gitu ya. Kalau OLED ini kan karena memang dia harus jualan. Jadi ketika kemudian studi kasus yang pertama, test card-nya kemudian tertolak, nah ini si manajemen hospitalnya nggak mau beli, gitu ya, dia akan melakukan tes ulang, dia akan pivot kemudian merubah ini. Nah kalian nggak usah. Untuk UAS ini cukup kalian hanya melakukan satu kali test card saja. Kalau datanya seperti ini ya udah nggak apa-apa, kalian tulis aja di learning card, gitu ya. Dari sana kita belajar bahwa 0% atau tidak ada manajemen rumah sakit yang mau membeli barang kita. Maka apa yang kita akan lakukan? Bisa kalian merubah barang, bisa kalian merubah konsumen, pasar. Di sini kebetulan outlet merubah. Kita akan merubah pangsa pasar kita dari tadinya adalah nurse dan hospital menjadi parents, gitu ya, yang dilakukan di sini. Nah ini nih, merubah. Bagaimana mereka bisa merubah? Karena sebenarnya polanya di sini teman-teman. Saya bolak-balik sorry ya. Nah ini di sini. Nah ini kan learning card. Kita sudah membuat test cardnya, kita sudah mengukur, kita sudah pelajari, gitu ya. Nah ternyata hasil dari si OLED itu ini nih, invalidate datanya, gitu ya, invalidate. Gak ada yang mau beli produk kita, ngapain kita bikin ya? Apa yang dilakukan? Dia adalah iterate atau pivot. Kalau pivot itu dia akan rubah barangnya, balik lagi ke sini nih, bikin ini lagi ya, si value proposition canvas, produknya dirubah, gitu. Nah itu adalah pivot. Kalau ini iterate, kita iterate itu merubah, ya udah produknya tetap aja, tapi si pangsa pasarnya yang kita rubah. Nah itu ya. Itu kalau hasilnya positif, nah ini kalian tinggal ngukur progresnya. Itu mulai dari customer discovery, validation, creation, sampai kemudian company building. Kalau tidak salah ada deh perusahaan yang sudah pernah pivot, saya lupa ya di mana ya. Oh, ini di depan. Saya ngeklin startup, saya coba lihat. Karena saya, nah ini nih, ini perusahaan yang melakukan pivot, gitu ya. Jadi kita ngomongin Twitter aja. Twitter lagi rame, soalnya Twitter sekarang punya pesaing ya, dibuat oleh si Mark dari Meta. Dia bikin thread. Nah kalian udah bikin thread belum? Udah install thread belum? Ini lagi opening, hot-hotnya. Kan generasi zilenial FOMO ya, gak mau ketinggalan. Saya aja install ya, pengen tahu thread itu kayak gimana. Oh ternyata thread ada AI-nya, ada artificial intelligence, dia dari komen kita langsung bisa jadi gambar. Nah Twitter buat nge-tweet dulunya itu dibikin bukan untuk kemudian nge-tweet, bukan untuk media sosial, tapi ini nih untuk podcasting platform. Pertamanya tuh ide pertamanya adalah untuk podcasting platform, tapi ternyata ketika dites gitu ya, tadi menggunakan test card, gak ada yang mau pakai Twitter. Apa yang dilakukan? Dia merubah produknya menjadi sekarang news and social networking service. Justru ini yang nge-boom. YouTube ketika awalnya dibuat, ini bukan buat video streaming, jasa video streaming, nonton-nonton, enggak. YouTube itu adalah video based dating service. Jadi video based dating service tuh kalian yang jomblo gitu ya, pengen video-videoan dengan jomblo lainnya. Nah, itu di YouTube. Gitu. Jadi jomblo ketemu jomblo nyari jodoh lah ya. Jadi
aplikasi buat nyari jodoh. YouTube itu pertama. Ketika dites di pasar, orang-orang nggak mau pakai YouTube, akhirnya di pivot jadi video streaming aja. Nintendo pun sama. Nintendo itu bukan konsol, bukan untuk video game, asalnya adalah game kartu, playing cards gitu ya. Nah, mereka pivot gitu ya. Pivot. Oke, saya stop share dulu. Jadi, in the end, teman-teman gitu ya, nanti untuk UASnya silakan kemudian di-create-nya bareng-bareng. Karena nggak mungkin satu orang ya di-create bareng-bareng. Yang kemarin sudah ada berarti kan tinggal di-rewrite gitu ulang. Yang baru berarti nanti value proposition canvas sama test card dan learning card. Nah itu bareng-bareng di-create. Nanti dibagi aja. Siapa yang akan ngebahas ini, siapa yang ngebahas ini, siapa yang ngebahas ini, kapan ketemunya untuk misal rekaman. Mau rekaman di kampus boleh gitu ya, mau kemudian nanti hanya rekam screen aja kayak saya boleh. Kalian pergunakan aplikasi-aplikasi yang bisa kalian optimalkan. Kalau zaman sekarang apapun gampang, apapun bisa ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Saya buka dulu line pertanyaan. Najwa, Henny, Messi kayaknya udah di kampus. Iya, Pak. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Boleh ditanyakan langsung sekarang. Kalau misal belum terpikir nanti boleh di grup WA ya. Ditanyakan. Jadi design thinking saya nggak perlu ujian-ujian yang tertulis ya. Karena yang saya inginkan tujuan utamanya design thinking itu adalah bukan untuk kalian seberapa jauh, seberapa jago menghafal teori-teori tentang design thinking. Tapi saya pengen nge-challenge kalian menciptakan produk yang belum ada ataupun kemudian ada tapi diperbaiki gitu ya, diamati, tiru, modifikasi yang khususnya adalah menyelesaikan masalah orang. Nah, menyelesaikan masalah orang ya ke pertemuan awal itu kan masih konsep. Oh, kayaknya ini, kayaknya ini, kayaknya ini. Ternyata baru ketemu di ending ya. Jadi bahwa ternyata menyelesaikan masalah orangnya itu bisa dari value proposition canvas. Orangnya siapa? Orangnya yang kita sudah lihat di personanya. Kita sudah bikin create personanya. Jadi kita nyari orang-orang seperti itu, kita tes nih. Dia kesulitannya apa, dia pengen gainnya apa, kita buatkan produknya untuk dari mensolusikan gain, pains-nya, kemudian menciptakan gains yang dia harapkan. Jadi ini sangat-sangat sistematis gitu ya. Jadi nggak ngawang-ngawang, nggak kayaknya sih, kayaknya sampai di design thinking diajarkan cara untuk ngetes gitu. Jadi bisnis itu nggak boleh berdasarkan hanya perkiraan saja subjektif kita. Bagaimana subjektivitas itu bisa dijadikan objektif menggunakan test card tadi. Apa yang dites, konsumennya langsung dites. Tapi sekali lagi, pertanyaannya adalah konsumen kalian kan belum ada. Ya, gitu. Jadi gimana caranya kalian ngetes? Pernah kepikir nggak? Ini ada test card nih. Learning card mah gampang diambil dari tes. Test cardnya loh. Kalau mau bikin Google Form ke siapa? Ayo. Nah, kalian bisa nanti karena ini masih belajar, di-share. Misal di sini ada 4 kelompok. Ya, masing-masing kelompok switch aja. Gitu. Switch kelompok 1 ngisi kelompok 2, kelompok 2 ngisi kelompok 1 gitu ya. Kelompok 3 dan kelompok 4 switch. Kalau ada 3 kelompok ya berarti tinggal di rolling gitu aja. Jadi sama-sama nanti ngebantu untuk ngisi test card-nya. Hasilnya dijadikan learning card gitu aja. Ya. Oke. Ini soalnya Jihan masih di rumah nih. Saya ini nih belum ke kampus. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan cukupkan sekian biar teman-teman yang belum nyampe kampus bisa cepat-cepat ini ya, tidak terburu-buru nyampe ke kampus nih. Silakan. Atau cukup? 3, 2, 1. Saya kira cukup ya. Oke, cukup. Thank you buat teman-teman yang sudah bergabung di sesi terakhir. Bagi yang tidak bergabung, tolong nanti diinformasikan.
materi kali ini saya akan share, saya akan upload di YouTube, jadi kalian pun bisa ini ya, melihat kembali nanti videonya jika ada yang terlupa. Dan sekali lagi di beberapa channel YouTube pun tadi saya sudah lihatin ada yang membahas map, value proportionalitas. Kalau kalian mau belajar dari sumber-sumber yang lain dipersilakan juga. Oke, itu saja mungkin dari saya. Thank you untuk pelatihan sesi yang sangat menyenangkan ini teman-teman. Semoga design thinking tidak hanya selesai di sini, tapi design thinking bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari ataupun nanti pekerjaan. Gitu ya. Amin. Orang yang kreatif gitu ya. Jadi entrepreneur silakan, jadi intrapreneur bisa. Gitu ya. Itu saja mungkin untuk sesi kali ini. Ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Gitu ya. Sehat-sehat selalu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih Pak.